Halo penonton, kita ketemu lagi di Tadarus Ramadan. Tamu kita adalah Ahmad Sahal, seorang intelektual dari NU dan adalah deklarator dari Pergerakan Indonesia Untuk Semua. Kita sedang bicara dalam seri tentang hadis dan sunnah. Mas Ahmad Sahal, Anda sebelum ini menjelaskan tentang proses bagaimana akhirnya hadis dan sunnah itu dikodifikasi, ya. Nah, antara lain adalah cerita tentang ini dibuat sebenarnya 300 tahun setelah 100 sampai 300 100 tahun. sampai 300 tahun setelah Nabi meninggal, ya. Dan kemudian pembicaraan mengenai ada yang reliable, ada yang kurang reliable, yang tidak reliable. Tapi kemudian Anda menekankan sebetulnya reliability itu lebih ditekankan pada riwayat messengernya, penyampaiannya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang reliability dari konten, itu bagaimana? Nah, itu pertanyaan menarik karena sebenarnya memang karena ilmu hadis itu tidak berbicara mengenai konten. Nah, padahal banyak kalau kita lihat ya hadis yang kita anggap atau sudah di-stempel oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim ada di kitab-kitab yang kita anggap. Kalau Anda menyebut selalu Imam Bukhari dan Muslim itu karena dua orang ini adalah orang yang dianggap punya standar verifikasi yang paling ketat. Tapi ada juga yang lain? Ada Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Nasai, kan ada. Itu pengumpul hadis yang lainnya. Itu istilahnya itu kutubus sittah, kitab 6. Di luar itu juga ada Abu Darda, ada juga pengumpul yang lain kan bebas. Ya. Ulama kan terserah. Cuman yang paling kredibel yang dua inilah. Apalagi yang muttafaqun alaih istilahnya, yang diverifikasi oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari juga nganggap ini sahih, Imam Muslim bilang ini sahih. Nah, itu disebut muttafaqun alaih. Ini di kitab yang berbeda sebenarnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, karena mereka tidak membahas soal atau tidak peduli soal isi, karena bagi mereka isi itu bukan urusan mereka, karena ini ilmu hadis itu tentang ilmu tentang tentang orang, para messenger tadi kan, gitu. Dengan kriteria yang ketat itu. Nah, makanya isi menjadi sebuah isu yang sebuah persoalan yang menarik karena ada beberapa hadis, ada banyak hadis yang masuk dalam kategori sahih gitu misalnya. Tetapi dari segi gambar besar keislaman atau dari segi ilmu pengetahuan sekarang misalnya itu bermasalah gitu. Misalnya nih ada hadis yang sangat terkenal ya tentang gini, kata Nabi bilang kalau ada lalat masuk ke dalam minumanmu, maka dan dia masuknya ini masih separuh gitu, maka benamkanlah si lalat itu. Karena lalat itu satu sayap mengandung penyakit, satu sayap mengandung obat penawarnya gitu. Nah, ini hadis yang setidaknya ini disebut hasan lah mungkin ya, atau sahih saya nggak tahu, tapi bukan doif. Ini hadis ada di kitab yang sangat terkenal, Bulughul Maram itu. Jadi gini, ada kitab kodifikasi hadis, ada kodifikasi yang saripati dari begitu banyak. Kan ada 6 tuh yang standar yang dianggap sebagai yang diakui gitu. Nah, ada ulama berikutnya yang melakukan ambil dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, terus menjadi kitab sendiri karena kan berat nih kalau collection of gitu. Iya, collection of kutubus sittah gitu. Nah, itu hadis yang kayaknya bagian awal itu tentang itu. Kalau ada lalat itu benamkan. Nah, ini dari segi sains ilmu pengetahuan sekarang kan ya salah dong gitu loh. Salah. Ini nggak bisa bertentangan dengan ilmu pengetahuan gitu. Bahaya gitu, justru malah ada bakteri dan bagaimana cara menyikapi hadis itu? Semacam itu. Nah, sebenarnya di sini kita harus kembali ke tadi bahwa hadis itu lagi-lagi levelnya itu zonni. Persangkaan. Jadi harus kalau ada redaksi-redaksi hadis yang justru bermasalah dari segi misalnya bertentangan dengan prinsip umum. Misalnya ya, prinsip umum mengatakan prinsip Islam maksud saya.
mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara, kan? Di mata Allah, yang membedakan hanyalah takwa. Terus tiba-tiba ada hadis yang bilang kalau ada seorang perempuan sholat, terus ada kucing lewat di depannya, maka sholat itu batal atau gimana gitu. Atau ada hadis yang kalau kamu ketemu sama kucing hitam, maka bunuhlah karena itu kucing apa gitu. Atau cicak. Nah, cicak itu dibunuh karena cicak itu dianggap yang membocorkan Nabi berada di Gua Sur ketika dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Iya. Itu ada hadis begitu. Ada. Ya? Jadi, nah maksud saya ini kan atau yang ini yang rambut perempuan itu. Nah, kayak gitu-gitu. Membawa pria ke dalam neraka. Jadi orang atas nama ittibaun Nabi, ya, atas nama mengikuti Nabi itu seakan-akan terus pokoknya kalau disebut hadis maka otomatis itu dari Nabi. Tunggu dulu gitu. Karena kita harus ingat ini levelnya zonni, persangkaan, probabilitas gitu ya. Kecuali kalau hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir kita nggak percaya, kita anggap itu nggak dari Nabi. Jadi itu namanya mendustakan Nabi ngomong begitu. Itu kita levelnya itu sudah mendustakan Nabi, itu dosa besar. Tetapi kalau hadis yang levelnya zonni, disinilah ulama sendiri pun bisa berbeda pendapat. Banyak banget Bang Ade. Ini termasuk yang sahih ya? Iya, bahkan termasuk yang sahih. Karena kan sahih satu dengan yang lain juga kadang-kadang bisa bertentangan gitu loh. Jadi ini memang kemudian ulama merumuskan sebuah cara kan bagaimana sebenarnya sebuah rujukan terhadap sunnah terhadap hadis itu bisa diterima gitu. Jadi ini ada ilmunya sendirilah. Tapi ini kita nggak bicara soal itu, tapi kita bicara soal matan ya, redaksi, isi dari hadis itu. Bagaimana kalau dia bertentangan dengan sesuatu yang lebih besar, misalnya Quran. Atau bertentangan dengan sains, akal, bahwa kayak tadi contohnya lalat itu. Nah, yang menarik para ulama pembaharu ya, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, pokoknya para ulama yang disebut sebagai kaum pembaharu Muslim, Islamic abad 20 reformis, abad 18. Pokoknya yang setelah zaman modern itu sangat hati-hati banget, skeptis sebenarnya dengan hadis. Bukan karena mereka nggak mau ngikuti Nabi. Ini bukan soal kita mau ikut atau nggak ikut. Ya. Loh, kita harus ikut Nabi, iya. Tetapi apakah hadis yang sebenarnya para ulamanya sendiri bilang bahwa itu tidak berurusan dengan isi, tapi berurusan dengan sanad, gitu ya, mata rantai, transmisi, itu bisa dikatakan dari Nabi? Ya itulah makanya di sini pentingnya gambar besar, Bang Ade. Gambar besar itu maksud saya kita harus melihat Islam itu dengan jangan satu hadis dicomot gitu terus seakan-akan itulah ajaran Islam gitu. Belum tentu gitu loh. Jadi nggak mudah gitu maksud saya. Jadi kalau memang ada hadis-hadis yang tanda petik aneh kalau jelas bertentangan dengan Al-Qur'an udah jelas lah ya. Ya. Tapi yang lebih atau bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat gitu misalnya. Ya, atau ya satu sama lain hadis bertentangan. Yes. Atau tadi bertentangan dengan akal sehat. Ya. Bertentangan dengan sains lah ya. Bertentangan dengan misalnya udah jelas-jelas perempuan-perempuan ini mengalami penindasan, kok malah dikatakan bahwa seharusnya dia diperlakukan secara diskriminatif. Dan misalnya soal hadis lalat tadi, itu kan jelas bertentangan dengan pernyataan Nabi yang kita bahas sebelumnya ya, tentang bahwa kalian antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia termasuk ilmu pengetahuan. Ya. Jadi Nabi justru mengakui bahwa jadi yang ingin dikatakan kalau itu kita temukan sebenarnya ada satu kemungkinan. Salah satu kemungkinan memang hadis itu tidak pernah ada. Yes. Kalau dia bertentangan. Ya namanya probability. Artinya sahih itu 80% itu karena masih ada 20%. Ya. Oke. Bukan berarti kita memang nggak terus kemudian mengingkarin hadis, kita bukan mendustakan Nabi, kita nggak bilang bahwa Nabi nggak bilang begitu atau kita nggak usah percaya, kita nggak yakin gitu loh. Jadi ya dan ini pun ranahnya zonni itu memang derajatnya probabilitas gitu. Dan memang inilah mayoritas hadis, Bang Adi. Nah kalau kita lihat dengan cara seperti itu sebenarnya kita lebih rileks dalam menyikapi hadis. Nggak tegang dalam arti kalau ada hadis ini terus
seakan-akan ini harus jadi patokan. Ya, ya. Yang nggak seperti ini adalah mengingkari Nabi gitu. Misalnya gini, kita mempertanyakan nih ada hadis tertentu, terus berarti kamu anti Islam dong, anti Nabi, nggak percaya Nabi dong. Itu kan bukan cara cerdas dalam melihat hadis gitu. Karena ya tadi hadis sahih, hasan, dhaif itu it doesn't concern dengan isi. Itu tidak menyangkut isi, tapi menyangkut mata rantai. Oke. Mata rantai. Mas Sahal, ini pelajaran yang buat saya sangat berharga. Saya percaya buat para penonton juga sangat berharga. Saya berterima kasih atas pencerahan yang sudah Anda berikan. Ya, sama-sama Bang Ade. Tapi ini juga masih banyak persoalan sebenarnya. Ya, nanti kita bisa bicarakan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi paling tidak untuk sementara basic tentang si hadis dan sunnah ini sudah kita tuntaskan dalam barangkali berapa kali pertemuan kita ya? 3 kali pertemuan. Ya, terima kasih. Jadi pokoknya intinya bahwa hadis ini adalah news tentang sunnah gitu ya. Yang baru dikumpulkan 250 100 sampai 300 tahun kemudian. Terima kasih Mas Sahal, terima kasih penonton. Kita bertemu dalam Tadarus Ramadan berikutnya.